Oke, Shalom teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom untuk Amang Sintua Panahatan Tambunan. Seperti waktu yang sudah-sudah ya, kita kembali berjumpa dalam ibadah online Apostol Gulung HKBP Serpong. Gitu ya. Sebelum kita memulai ibadah ini, ada sebagian tata tertib yang perlu kita simak masing-masing. Saya bacakan untuk kita semua. Yang pertama, diharapkan pada saat ibadah Naposo mute mikrofon. Yang kedua, pada saat sesi tanya-jawab, Naposo Gulung boleh angkat tangan menggunakan fitur yang ada di Zoom atau unmute mikrofonnya. Yang ketiga, diharapkan Naposo Gulung semua bisa mengikuti ibadah Naposo Gulung dari awal sampai akhir. Yang keempat, diharapkan Naposo Gulung menggunakan nama asli di akun Zoom yang digunakan. Selanjutnya, diharapkan Naposo Gulung dapat mengaktifkan video Zoom dari awal sampai akhir. Selanjutnya, bagi teman-teman yang menggunakan HP, sebaiknya saat pujian agar meng-highlight PowerPoint operator, agar pujian dapat terdengar dengan baik. Yang terakhir, persembahan dapat di-scan melalui barcode yang akan di-share di grup Naposo. Ya, demikian tata tertib ibadah kita, poin-poin yang harus diperhatikan masing-masing. Semoga kita juga dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh kekudusan, dengan penuh hikmat. Tentu Roh Kudus yang menolong kita boleh masuk dalam persekutuan kita. Kita awali persekutuan kita pada malam hari ini dengan saat teduh. Persilakan teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh masing-masing. Oke, Ferdi, boleh dimulai countdown-nya ya, mungkin ya. Atau langsung pembukaannya. Oke, mungkin Leverly boleh ke countdown-nya. Nanti habis itu langsung ke pembukaan. Oke.
Shalom teman-teman semua, terima kasih untuk pelayan operator Ferdi yang sudah membantu kita dalam memulai ibadah pembukaan ini, mulai dari pembukaannya tadi. Seperti yang saya info di awal gitu ya, kita kembali berjumpa dalam ibadah persekutuan kita Naposo secara online. Cuma tadi sebelum memulai ibadah Naposo ini, Amang Sintua Tambunan info ke kita bahwa ada rencana untuk ibadah secara offline di gereja, gitu ya. Menjadi trigger buat saya mengingat 1,5 tahun lalu hype-nya seperti apa ya, sukacitanya seperti apa. Dan di sounding juga ke depan Naposo Bulung akan coba merancang ibadah secara offline juga. Jadi flashback juga dulu kegiatan berjumpa dengan teman-teman di gereja gitu ya. Ya muncullah dalam hati ucapan syukur yang luar biasa gitu ya. Tuhan senantiasa menyertai, menuntun hingga kita bisa menikmati hari lepas hari dalam kehidupan kita. Tidak hanya di masa pandemi saat ini. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai, menuntun dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi. Karena itulah Tuhan, gitu ya. Ya kita seutuhnya punya Tuhan, jadi Tuhan ya selalu menyertai dan memimpin kehidupan kita. Oke, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Saya minta teman-teman boleh mengambil waktu yang sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian pertama kita, biarlah Roh Kudus ya hadir di tengah-tengah ibadah kita dalam persekutuan ini. Kita mengundang Roh Kudus boleh hadir, memberkati, menyertai persekutuan kita. Kita nyanyikan lagu pertama, Kasih dari Surga.
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memiliki kehidupan kami, Allah yang menganugerahkan keselamatan bagi kami, Allah yang menebus dosa dan pemberontakan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tiada habisnya dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa hadir, Engkau senantiasa ada, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi sungguh kehidupan kami di hadapan Engkau dengan benar. Bapa mengucap syukur untuk perkenanan-Mu, Roh Kudus-Mu yang boleh hadir di tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Bapa, sebelum kami memulai persekutuan kami, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh mengerti makna dalam persekutuan ini, mengerti firman-Mu, mengerti kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga terus berdoa untuk teman-teman yang hadir dalam persekutuan ini, dan juga teman-teman kami yang masih dalam kegiatannya pada malam hari ini. Kau berkati kami pribadi lepas pribadi. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami memohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat di flyer yang sudah pengurus bagikan bagi kita, baik di grup Napo Segulung, grup WhatsApp Napo Segulung, AKBP Serpong, maupun di sosial media, Instagram, dan yang lainnya, di sini dapat judul tema Sehati Sepikir dalam Tuhan dari Filipi. Ya. Kalau teman-teman boleh baca di Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi itu, dalam setiap perikopnya itu muncul selalu kata bersukacita, gitu ya. Makna sehati sepikir dan sehati sepikir dalam Tuhan itu Paulus coba menggambarkannya dalam perjalanan pelayanannya, konteksnya adalah bersukacita, gitu ya. Dalam setiap perikop sampai pasal 4, Paulus selalu menekankan akan hiduplah dengan benar dan hidupilah kebenaran, gitu ya. Nanti kita akan coba sama-sama dengarkan firman Tuhan dari Amang Sintua Panahatan Tambunan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita tentu sesuai dengan tema kita saat sepikir dalam Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus untuk boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, mempersiapkan hati kita untuk dapat memulai mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan menyanyikan lagu. Yang kedua, dipersilakan Ferdi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya
akan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Kepada Mang Sintua Penatan Tambunan, dipersilakan. Baik, saudara-saudara, kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, atas berkat-Mu yang kami rasakan selepas satu hari ini. Kami tahu Tuhan senantiasa menopang kami dalam semua perjalanan, aktivitas maupun hal-hal yang kami pikirkan. Sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul Bapak sebelum dari gereja-Mu HKBP Serpong ya Bapak. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu yang Kau berikan pada kami untuk kami pakai. Belajar bagian dari firman Tuhan, sehingga kami dapat mengetahui apa yang akan kami lakukan. Bahkan firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Bapa dalam pertemuan kami pada malam hari ini, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Bagi anak-anak-Mu, Napa Sebulung yang tidak bisa hadir karena alasan sesuatu pada malam hari ini, kami serahkan juga supaya Tuhan juga memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami pada saat ini. Dan di minggu yang akan datang, Engkau memberikan kesehatan kepada kami seluruhnya, sehingga kami dalam keadaan sukacita bertemu untuk mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Shalom semua adik-adik Naposo Bulung. Halo, Mamang. Amang minta ke moderator mungkin yang baca natsnya bisa dibagi kali ya. Ini ada 7 ayat. Tadi kita lupa supaya mungkin masing-masing bisa 1 ayat deh. Oke, kita bagi ya, Amang ya. Berarti ya. Hmm. Oke, izinkan saya bagi Filipi 4 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 boleh Eben Pardede, boleh Ben? Ayat 1 Eben, ayat kedua Jos, ayat ketiga Paskah, ayat ketiga Paskah, ayat keempatnya Ruth Stefani, ayat keempat Ruth, ayat kelima Nela Veronica, ayat keenam Roy Marbun, ayat ketujuh Yasoka. Oke ya, udah ingat tadi ya, masing-masing ya. Oke, boleh dibaca mulai dari Eben. Filipi 4 ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sinsigos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6 tadi. Roy ya, Roy udah live ya. Oke, aku baca ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7 terakhir ya, Soka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik Naposo yang sudah membaca firman Tuhan bagi kita. Kalau kita lihat perikop ini diberi judul sehati sepikir dalam Tuhan, ya. Filipi atau nats yang ditulis Apostel Paulus, ya, di Alkitab kita dari Filipi 1, saya coba baca bahwa memang Paulus sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan sekerjanya dalam sepelayanannya. Kalau kita bayangkan waktu itu, Paulus adalah dalam kondisi sebagai pesakitan oleh penguasa saat itu. Paulus bukanlah orang yang seperti penginjil yang kita kenal sekarang yang bebas ke sana kemari. Tetapi penginjilan atau pekabaran Injil yang sudah dia mulai, dia harus pastikan itu berjalan dengan baik di tengah-tengah kondisi yang tidak baik tentunya, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana Paulus harus memotivasi mereka. Seperti Timoteus harus dimotivasi melalui surat menyurat, karena waktu itu itulah yang ada. Ya, secara mudah bisa kita bayangkan bagaimana kesulitan waktu itu. Barangkali
sama dengan kondisi kita pada saat pandemi selama 1,5 tahun ini. Ya, satu sama lain saling menguatkan, saling memotivasi supaya tetap bertahan. Kenapa harus tetap bertahan? Karena situasinya tidaklah seindah yang dibayangkan. Ya, kalau saya sendiri ya, kebetulan saya ketua di organisasi kemargaan. Saya waktu awal-awalnya mencoba mengirimkan WA secara japri satu persatu. Maksudnya adalah supaya setiap orang yang mengenal saya itu merasa bahwa ada komunikasi, gitu. Bahwa kita masih mengingat mereka. Nah, kondisi seperti ini bagi rekan-rekan Paulus sangatlah penting. Karena kondisi yang dialami oleh Timotius pada saat itu juga yang dialami oleh yang lain sangat membuat mereka berpikir dua kali, apakah ini akan kita teruskan seperti itu. Kenapa Paulus bisa harus memberikan motivasi sedemikian rupa? Karena Paulus juga mengalami hal yang sama. Ya, tetapi Paulus merasa harus bertanggung jawab. Ya. Teman sepekerjaan atau sepelayanan bagi Paulus buat dia itu lebih dari sekedar keluarga. Seperti kita tahu Paulus itu tidak punya istri ya, tidak punya anak. Tapi keluarganya adalah teman sekerjanya yang dia utus secara doa dan pengutusan. Dia pastikan bahwa mereka itu tetap memiliki semangat. Nah, kalau kita baca di situ, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati. Kenapa dia nasihati? Mereka itu penginjil. Kenapa perlu dia nasihati? Karena Paulus tahu mereka ini adalah manusia yang berhadapan atau seorang penginjil yang berhadapan dengan kenyataan penolakan. Kan itu. Mereka akan berbicara mengenai Kristus kepada orang-orang yang tidak mengerti atau tidak mau tahu, bahkan menolak, ya. Itulah yang mereka kerjakan. Barangkali kalau Paulus ada di situ, mungkin akan lebih mudah. Karena secara pengalaman dengan Tuhan, ya, secara pengalaman dengan Kristus, Paulus punya. Kalau mereka ini tidak sevulgar atau tidak sama pengalamannya. Saya kira kita tahu bahwa Paulus itu adalah dulu bekas bukan pengikut. Ya. Kalau bahasa sekarang itu Paulus itu bisa kita katakan sebagai apa? Sebagai murtadin lah ya. Sebagai murtadin yang ternyata dia sangat mencintai penginjilan pekerjaannya bersama Tuhan. Tapi ketika itu terjadi dengan dia, bagi dia nggak masalah. Bahkan dia senang. Kalau kita baca di Filipi 1 ayat 21 itu begitu bersukacitanya dia dengan segala penderitaan yang dihadapi. Ya. Itu memotivasi dia. Tapi tidak demikian dengan teman-teman yang lain. Dia sadar itu. Bukan Paulus yang lain. Karena untuk itu Paulus bertanggung jawab untuk memberikan motivasi. Kita bisa bayangkan motivasi itu diberikan oleh Paulus melalui surat menyurat. Seperti tadi Amang katakan, tidak memungkinkan untuk bertemu. Tidak memungkinkan untuk Zoom seperti ini. Tetapi harus dimotivasi. Karena kalau tidak dimotivasi, pasti ada yang mundur. Ada yang tidak kuat. Ya. Kalau di nats ini dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa ini ditandaskan atau diulang lagi? Ini adalah untuk menguatkan hati mereka.
Karena kalau tidak diucapkan, bisa saja mereka semangatnya turun. Ya, kembali kepada situasi kita sekarang di suasana pandemi ini, kita saling memotivasi supaya saling kuat. Kita saling mengingatkan supaya lebih tekun dalam doa, ya kan? Kita saling mengingatkan supaya jaga kesehatan. Kalau sebelum-sebelumnya iya, betul kita pernah mengingatkan itu. Tapi karena kondisi tidak normal, akhirnya kita harus melakukan action yang berbeda, yang lebih baik, lebih keras seperti itu. Dalam kondisi ini, Paulus menikmati penyertaan Kristus khusus buat dia, sekalipun secara jasmani jauh dari bersukacita. Kalau kita lihat, Paulus itu sakit-sakitan, tapi dia sanggup membuat begitu banyak tulisan untuk memotivasi para penginjil di jemaat-jemaat yang baru. Kalau kita bisa lihat ya, Paulus adalah Rasul Paulus ya, kita katakan. Tapi dari pengalamannya bertemu dengan Kristus, barangkali dia sebagai manusia zaman ini, bisa dikatakan dibanding zaman Yesus, luar biasa. Pengalamannya Paulus yang dituliskan di Alkitab ini begitu banyak. Sekarang kita akui itu sebagai firman Tuhan. Kita imani itu bahwa perjalanan Paulus itu adalah desain dari Tuhan untuk kita tahu, kita baca, dan kita imani bahwa seperti itulah cara kerja Kristus bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Paulus memotivasi mereka? Tentu tidak hanya menjelaskan bahwa tidak terjadi malapetaka. Paulus juga mengatakan bahwa kita bisa baca, ternyata di tengah gencarnya pemberitaan Paulus tentang pekerjaan pelayanan mereka, banyak juga yang memberitahukan Kristus secara dengki. Saya ulang, banyak juga yang memberitahukan Kristus secara dengki atau hoax ya. Zaman sekarang hoax lah itu, di Filipi 1 ayat 21. Jadi tidak mulus ternyata. Tidak semudah kita membaca tulisannya, ternyata apa yang mereka lakukan. Banyak tantangan ya. Kalau kita membaca Filipi ini, kita tahu betul bahwa luar biasa perjuangan mereka, para penginjil itu. Bahkan itulah mungkin yang menjadi model ya, atau role model bagi penginjil-penginjil yang sampai kepada Asia atau kita sekarang ini, pada awalnya untuk HKIP. Bayangkan kalau Nomensen itu tidak punya kebanggaan, tidak punya kecintaan, menikmati penderitaan, ya, barangkali kita nggak bisa mengenal Alkitab yang ini. Kalau kita sedikit bandingkan dengan adat istiadat bahasa orang Batak, Batak juga sudah punya apa? Ada namanya Pustahabulun, ada juga. Tapi kita sekarang tidak merasa perlu mencari tahu itu karena kita dihadiahkan oleh Tuhan melalui Nomensen, Alkitab yang luar biasa. Itu adalah bagian atau kelanjutan pekerjaan dari Paulus. Itu kita harus akui, itu adalah kelanjutan dari penginjilan Paulus. Itu adalah buah dari penderitaan Paulus. Ya, jadi sebagai penginjil di tengah kondisi yang tidak disukai pemerintah, pastilah mereka itu merasa kesepian. Ya, kesepian dalam arti masih lebih banyak yang tidak menyukai mereka. Lebih sedikit yang menyukai mereka. Sepi. Sama seperti kalau mungkin ada rekan-rekan yang pernah merantau di sebuah tempat yang minoritas,
yang hanya kita seorang diri, seorang Kristen, itu sepi sekali perasaan. Saya pernah mengalami itu. Sepi juga. Kita hanya seorang diri berdoa, bernyanyi. Itu pun nyanyinya nggak bisa dengan sepenuh hati. Sepi, sedih. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu datang Paulus dengan suratnya, atau kita bayangkan ketika suasana seperti yang saya alami itu tiba-tiba ada surat, bayangkan itu misalnya surat dari, nggak usahlah dari Paulus ya, mungkin surat dari Pendeta Resort gitu, wow, itu seperti apa tuh? Air oase gitu ya. Ternyata masih ada yang mengingat saya. Itulah yang dikerjakan oleh Paulus bagi teman-teman pelayanannya. Paulus tahu bahwa mereka membutuhkan itu. Paulus mengerti bahwa rekan-rekan sepelayanannya itu sangat menunggu tindakan Paulus sekalipun hanya dalam surat. Nah, buahnya adalah sampai kepada kita sekarang. Bagaimana kita bisa dengan bangga mengatakan kita sudah ditebus oleh Kristus. Itu adalah karena pemberitaan mereka. Tanpa pemberitaan mereka, menurut saya kita tidak mengatakan itu. Karena kita tidak secara langsunglah ditukar lagi dengan darah Kristus. Tapi kita dengan pemberitaan-pemberitaan mereka yang kita yakini tadi sebagai firman Tuhan, kita mengatakan, oh, saya sudah ditebus oleh Kristus. Dalam kondisi seperti ini, inilah barangkali yang dilihat Paulus pada saat itu. Coba kalau kita bayangkan hari ini, saat ini Paulus bisa melihat pekerjaan mereka, termasuk sampai ke kita, sampai ke Papua, sampai ke Nias dan lain sebagainya. Kalau kita memakai analogi yang sederhana, katakanlah ya agak sedikit non-teologis, dari surga sana dia melihat, wow, terutama besok ya, besok akan berkumandang lagu-lagu pujian di banyak gereja di seluruh dunia. Alangkah senangnya dia. Itulah mungkin obsesi bagi dia ketika dia berjuang habis-habisan. Ketika dia memberikan motivasi yang luar biasa secara intens kepada para sahabatnya. Bahkan kalau kita baca dari Filipi 1, secara detail dia sebutkan apa yang harus dilakukan. Secara berulang dikatakan kepada teman-temannya, bersukacitalah gitu. Kenapa dikatakan bersukacita berulang-ulang? Karena kondisinya sebenarnya tidak layak bersukacita. Tidak. Kalau sudah kondisi bersukacita, nggak perlu dikatakan itu. Tapi karena kondisi secara manusiawi tidak bersukacita, Paulus mengingatkan bahwa bersukacitalah. Karena apa? Tuhan yang bekerja. Kan gitu. Kalau kita lihat di ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini sepertinya mengajari mereka untuk atau membimbing perasaan mereka supaya selalu melekat dengan Tuhan. Dan pada saat-saat kritis, kalau bahasa sekarang ini, supaya tetap engage dengan Kristus. Itu harus dikatakan karena bersukacitalah. Bayangkan kalau kita melihat korban-korban yang masa pandemi ini. Ketika kita sebut bersukacitalah, kira-kira bagaimana cara pandang mereka kepada kita? Wah, mentang-mentang bukan kamu yang ngalamin ya gitu. Tapi Paulus mengatakan bersukacitalah melakukan itu semua karena apa? Tuhan akan bekerja untuk itu. Sebagai orang yang mempercayai Kristus, banyak pekerjaan kita sebenarnya
yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Memang kita tidak lagi ketemu dengan Kristus, tapi kita percaya, kita mengimani bahwa Roh Kudus selalu menguatkan kita. Nah, sekarang hal seperti itulah yang harus kita pedomani sebagai naposo, sebagai orang Kristen. Ya, coba materi saya bisa di-share nggak ya? Siapa tadi yang? Ferdi, Apa ya? boleh Ferdi share materinya. Ferdi. Bisa, Mang, bisa. Sebentar ya, Mang. Saya share. Oke, baik. Sudah kelihatan, Mang? Ya, ya. Paulus selalu memberikan. Ya, Next, oke, sebentar. Di sini. Oke. Kapan depan? Ya. Paulus selalu memberikan perhatian penuh kepada teman sekerjanya. Ya, ini Paulus merasa harus engage, harus kontak dengan mereka secara batin. Secara batin. Paulus meyakinkan bahwa perhatian dan doanya tetap kepada mereka. Dia memastikan itu kepada rekan-rekan sekerjanya. Paulus sangat menikmati tugas penginjilannya. Menikmati, ya. Kalau di Filipi 1 ayat 21 itu dia begitu passion, ya, mengatakan Kristus adalah, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita pikir kita mengucapkan itu pada saat kita menderita, bagaimana rasanya gitu? Kalau sekarang kita ucapkan itu pada saat kita sedang sehat walafiat, mungkin meaningnya biasa aja ya. Tapi ketika kita dalam kondisi di penjara, tidak leluasa berbicara, kita mampu melakukan ini. Paulus mampu melakukan ini, mengatakan ini. Itulah cara dia menikmati penginjilannya. Nah, dia ingin tinggal lebih lama bersama-sama teman sepelayanannya. Kenapa? Dia ingin teman-temannya itu punya semangat sama seperti dia, melayani Kristus. Tidak harus terpengaruh oleh gangguan atau tantangan. Paulus tahu bahwa tidak semulus yang dibayangkan. Kenapa Paulus tahu bahwa ada tantangan? Karena Paulus juga pernah jadi tantangan, ya kan? Paulus juga pernah menjadi tantangan bagi orang Kristen. Next. Ya, slide berikutnya. Ya, dalam perikop ini kita dapat, ya, sebelumnya. Nah, banyak yang memberitakan Kristus dengan dengki. Tadi sudah ya, bahwa tidak berbeda dengan kondisi sekarang. 2 minggu lalu kita tahu ada berita yang bertolak belakang ya. Satu pihak Muhammad KC ditangkap. Satu pihak lagi Yahya Waloni ditangkap, ya. Katakanlah kita sekarang tadi memakai paradigma murtadin. Mungkin seperti Muhammad KC itu, dia tahu persis bagaimana perasaan atau ya minimal mindset atau perspektif non-Kristen kepada orang Kristen. Jadi makanya dia begitu vokal. Dia tahu persis karena dia pernah melakukan itu. Nah, kesaksian sehati sepikir dengan Timoteus dan Epaphroditus itu di Filipi 2 ayat 20 dikatakan di situ, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Maksudnya hanya aku, hanya Paulus yang memikirkan mereka itu.
Jadi Paulus mengerti kalau saya nggak ada lagi, pasti mereka ini sudah tidak jadi apa-apa. Jadi empati Paulus bagi Timotius dan Epaphroditus itu sangat luar biasa lah, ya. Kemudian Paulus sangat bangga dengan Kristus, itu sudah tadi. Nah, saling meyakinkan dan memotivasi bahwa Allah akan bekerja. Filipi 2 ayat 13 ya. Allah akan bekerja. Bunyinya demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nya besar. Saya ulangi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sebenarnya Paulus mengatakan ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Sama seperti kita ya. Kalau Apostol saya kira sudah mengerti bahwa apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada sebenarnya yang pantas memegahkan diri, mengatakan, wah saya udah capek pelayanan. Bukan. Bagaimana kalau kita bilang, wah itu berarti kita menganggap itu pekerjaan kita. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan apa yang Paulus alami gitu ya, yang alami Timotius dan seterusnya, Filipus di gereja mula-mula itu. Mereka ikut, mereka meneruskan pekabaran Injil. Ketika itu Yesus sudah tidak ada. Gitu. Bahkan mereka tuh bisa dikatakan sebagai pendongeng karena Kristus sudah nggak ada. Kalau ada masih bisa dikatakan, oke, kalau nggak percaya ikut saya ke Galilea atau ke Nazaret. Sekarang pada waktu itu nggak bisa lagi. Mereka hanya bermodalkan Roh Kudus yang selalu memperkuat mereka. Ya, baik. Next. Baik, renungan dan refleksi. Dalam perikop ini kita dapat melihat bagaimana kerinduan dan perhatian Paulus kepada semua teman sekerja sepelayanannya. Dia selalu membangun komunikasi sekaligus motivasi. Ya, bahwa komunikasi sekaligus motivasi ini dia memastikan bahwa hati mereka itu terpaut. Terutama hati teman-temannya itu. Supaya tidak undur dari pekabaran Injil yang sulit itu. Ketika mereka undur, seperti yang Abang sebut barusan, nggak sampai kepada kita sekarang. Nggak sampai. Nah, kalau kita renungkan, adakah pekabaran Injil yang tidak sampai ke ujung dunia ini sekarang? Ada. Tempat-tempat terpencil atau dunia-dunia yang terpencil itu nggak nyampe. Nggak sampai berita itu. Alangkah ruginya mereka ya. Atau kita ambil positifnya, alangkah beruntungnya kita. Kalau kita lihat, kita dulu terpencil, sangat terpencil. Kalau kita buka misalnya peta pada 175 tahun lalu, HKIP berdiri. 175 tahun yang lalu, kira-kira kalau dilihat dari Roma ke Tanah Batak, kira-kira dipandang apa itu? Wah, itu mungkin pelosok, paling pelosok ya. Kita Tapanuli. Tapi kita puji Tuhan, itu bisa sampai kepada kita. Nah, tapi kita sekarang ini coba menghayalkan seperti apa sebenarnya seluruh dunia sekarang. Ada nggak yang tidak tersentuh pekabaran Injil? Ada. Mereka tuh sangat kasihan. Mereka tidak mengerti apa itu kasih. Di mana kira-kira itu? Kalau Amang sering lihat itu di belahan dunia daerah Afrika ya.
Jadi 2 bulan ini aja mereka tuh pemerintah di kudeta tuh jadi hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Seperti itulah mereka. Itu karena apa? Mereka tidak mendapatkan pengajaran atau tidak mendapatkan praktek tentang kasih. Yang ada adalah transaksi. Begitulah ya. Jadi kalau kita sekarang merasakan bahwa Kristus, kasih Kristus, pengajaran tentang Kristus, tentang kasih sampai kepada kita, yaitu adalah berkat yang luar biasa. Kemudian Paulus menyadari bahwa teman sekerjanya mengalami banyak tantangan. Mereka perlu dukungan moral. Dukungan moral, ya. Kalau dukungan material bukan. Malah Paulus yang dapat dukungan material kalau kita baca. Nah, sekarang ini Paulus itu selalu tahu bahwa teman-teman sekerjanya itu menghadapi tantangan. Bisa dia bayangkan. Dan hebatnya kalau menurut saya, dia selalu konsisten, intens membuat surat-surat kepada mereka. Next. Berikutnya. Nah, sebagai jemaat Kristus kita juga sering mengalami kekhawatiran ya. Jadi kalau tadi para penginjil pada saat itu, pekabar Injil, teman sepelayanan Paulus itu pasti mengalami kekhawatiran juga. Bahkan Paulus juga mengalami kekhawatiran terhadap atau mentalitas dari teman-temannya. Kita harus bersyukur dapat membaca surat-surat Paulus, ya. Perjalanan hidup Paulus adalah berkat dari Tuhan. Itu pasti. Karena kalau kita lihat di sini di Alkitab, bukan Paulus yang mencari Tuhan ya. Itu luar biasa. Yesus yang menangkap dia. Ini peristiwa yang luar biasa dalam kekristenan kita. Jadi ternyata bukan Paulus yang mau, tapi Kristus yang mau dengan Paulus. Sehingga dia bertobat dan berbalik menjadi pengagum dan menikmati hubungannya dengan Kristus. Pesan Paulus kepada sahabatnya juga adalah pesan bagi kita semua. Pesan bagi sahabatnya itu atau teman sekerjanya itu adalah pesan bagi kita semua saat ini. Khususnya kepada kita. Jangan undur. Bahwa semua punya persoalan, yes. Semua punya kesulitan, ya. Semua punya lawan atau yang menentang, ya. Tapi kita bisa termotivasi dengan membaca Paulus ini karena seberat ini pun dia bisa lolos. Seberat ini pun misi pekabaran Injil itu tetap berjalan sampai kepada kita saat ini. Itulah jadi saya melihat perikop ini adalah motivasi bagi kita supaya jangan pernah undur. Khusus kepada rekan-rekan atau adik-adik Senaposo, ya. Banyak zaman sekarang ini yang jadi apa ya? Di kalau lawan kata murtadin apa ya? Mualaf ya. Jadi mualaf karena apa itu? Tidak tahan. Daya tahan apa mungkin daya tahan imannya tuh nggak ada malah, bukan sedikit. Daya tahan tubuhnya nggak ada atau daya tahan tubuhnya lemah, imannya apalagi. Kalau tahun-tahun 80-an sering kita dengar bahwa ada orang naik pangkat dari tadinya dia Kristen menjadi Muslim. Tapi sekarang udah jarang lah ya. Karena sekarang saya nggak tahu ya. Kalau saya sekarang nggak ada lagi tuh. Zaman-zaman tahun 70-an, 80-an ada banyak itu. Jadi mereka tidak punya ketahanan mental lah ya.
sangat rapuh. Kenapa rapuh? Karena kurang mendengar, kurang membaca tentang Alkitab. Di sini banyak motivasi melalui tokoh-tokoh yang begitu luar biasa. Jadi sebagai pengikut Kristus, Napo Sebulung harus punya daya tahan iman supaya tidak mudah menjadi atau tidak akan pernah, harus begitu, supaya tidak akan pernah menjadi mualaf. Ini harus kita katakan sebagai vulgar, jangan dipakai bahasa lain menurut saya. Karena kadang-kadang sekarang ada yang menganggap atau yang mengatakan ya, kan sama aja Tuhannya. Kita menyembah, pada akhirnya kita menyembah Tuhan yang sama. Siapa yang bilang? Itu kata mereka yang sudah kompromi, yang sudah nyebrang. Begitu. Oke, next. Jadi sekarang seperti itulah yang bisa Amang sampaikan. Ya. Sekarang waktunya kepada kita, saya nggak tahu berapa lama kita punya waktu. Kita mendiskusikan atau memberikan kesaksian pribadi juga. Yang pertama saya bacakan aja ini topik diskusi kita. Apa yang dimaksud dengan sehati sepikir dalam Tuhan? Ini bisa juga dimasukkan dalam kesaksian pribadi juga ya. Kedua, belajar dari perikop ini, apa yang dapat kita lakukan untuk sehati sepikir dalam Tuhan? Action. Kemudian, jelaskan takeaway bagi Napo Sebulung setelah membaca perjuangan Paulus. Bagi yang sudah baca ya, bagi yang belum baca ya dari perikop ini aja. Kurang lebih seperti itu dulu. Mungkin kita serahkan ke moderator Niko ya, silakan Niko. Oke, terima kasih Amang untuk penjelasan firman-Nya tentang perikop Paulus ini. Kita coba open pertanyaan atau sharing ya, 3 pertanyaan atau sharing teman-teman Naposo nih. Mungkin dari penjelasan Amang tadi yang menggambarkan begitu luar biasanya perjuangan Paulus dalam mengabarkan Injil, gitu ya. Dan semangat itu juga Paulus teruskan ke teman-teman sepelayanan Paulus, gitu ya, di Filipi. Boleh teman-teman ada yang mau tanya atau sharing? Kayaknya kalau soal perjuangan pasti ada nih, nggak mungkin nggak ada lah ya. Kalau soal perjuangan apa yang ditanya gitu ya. Konteksnya kalau sebagai seorang percaya pasti ada kiat-kiat berjuang dalam menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Terkhusus dalam skup yang lebih kecilnya adalah pelayanan. Oke, ada nggak teman-teman? Ya boleh izin membuka diskusi Wow. ya. Wow, luar biasa, Leku. Silakan Leku. Ya terima kasih itulah Amang Sintua untuk pemaparan firman Tuhannya ya. Luar biasa tadi digambarkan, wah gimana Paulus gitu ya. Kita sekarang mah nggak ada apa-apanya lah gitu ya dibandingkan Paulus. Dan tadi juga sempat saya bayangkan juga sebenarnya gimana kalau Paulus turun lagi ngeliat karya dia gitu ya, dia pasti akan wah senyum-senyum sendiri kali ya, bahagialah firman yang disebarkan sampai ke seluruh penjuru. Nah mungkin aku mau mulai dari yang nomor 3 nih, jelaskan takeaway bagi Napo Sebulung setelah membaca perjuangan Paulus. Beberapa waktu ini kan kita dengar ya ada kebakaran di lapas Tangerang gitu kan ya. Nah mungkin kita juga udah tahu kali ya, menginang teman-teman bahwa yang ada juga korban yang kehilangan nyawanya kurang lebih sekitar 40 orang gitu kan. Saya dengar yang disampaikan oleh Amang Sintua tadi, terus merefleksi ke arah sana. Mungkin kalau saya adalah tahanan gitu ya, mungkin kalau saat itu saya mau, aduh apa sih yang udah saya lakukan untuk firman Tuhan, nanti udah bebas, nanti saya mau cobalah berbuat baik gitu kan, atau saya maulah memberitakan Injil atau gimana. Tetapi tiba-tiba api melalap kan ya, dihabisin semua, kehilangan nyawa pada saat itu, dan itu benar-benar nggak kita duga gitu kan ya.
Nah, jadi dari itu teman-teman, kita nggak tahu dari 42 orang itu apakah ada yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau ada yang berpikiran seperti itu, wah berarti sangat disayangkan banget ya, dia kehilangan kesempatannya gitu teman-teman kan ya, untuk berbuat baik, mengabarkan Injil dan sebagainya. Nah gimana dengan kita gitu kan? Terutama aku sendiri ya, gimana dengan aku sendiri? Aku masih bebas nih, nggak dalam sel tahanan gitu, ya kan? Kalau Tuhan datang mungkin kau udah mengabarkan Injil ke siapa aja gitu kan? At least sudah mendoakan siapa aja. Gitu. Wah gimana cara jawabnya ya, gitu kan ya? Nah jadi apa namanya, merefleksikan ke sana, ya ini mungkin bisa jadi apa yang kita ambil juga ya, selama kita masih muda Naposo, begitu ada waktu kita juga ya. Tadi Mang Sintua bilang semua punya kesibukan, yes gitu kan, tapi kesempatan kita jelas masih ada gitu teman-teman ya. Ya kalau aku pribadi sih ya, memakai kesempatan yang ada itu, memberitakan firman Tuhan dan membangun pelayanan gitu ya. Nah terus apa yang dimaksud dalam sati sepikir dan bagaimana dapat kita lakukan sati sepikir dalam Tuhan. Sati sepikir dalam Tuhan gitu ya. Berarti bukan berarti kita semua yang ada di sini memiliki pendapat yang sama tentang hal teknis gitu kan. Kalau tadi sedikit mendengar penjelasan dari Mang Sintua yang baru ketangkap, yang pertama kita semua harus bersukacita gitu kan ya, bersukacita senantiasa. Nah itu dulu kita sati sepikir dan hal bersukacita. Dalam Tuhan artinya dalam melayani, dalam hal memberitakan Injil harus ada joyful-nya ya kan. Kalau kita nggak nemuin joyful-nya, sukacitanya mungkin ada yang salah tuh dalam pelayanan kita, mungkin gitu ya mungkin. Nah nanti mungkin bisa koreksi ya Amang gitu ya. Nah sati sepikir bersukacita. Mungkin kalau mau sedikit ditambahkan, ya jelas motivasi pelayanan kita ya harus memuliakan nama Tuhan, bukan membanggakan diri kita sendiri atau mengangkat diri kita sendiri gitu ya. Jadi mungkin kita yang saat ini melayani teman-teman ya, mungkin melayani juga di kantor atau di mana gitu kan. Mungkin kita bisa tanya nih ke dalam diri kita sendiri nih, kita udah memuliakan nama Tuhan atau belum? Karena ada juga dia melayani tapi tidak memuliakan nama Tuhan gitu kan ya. Nah terus bagaimana belajar dari ini, apa yang kita dapat lakukan saat sepikir dalam Tuhan? Ini aku sedikit share pengalaman. Puji Tuhan sih aku pribadi adalah teman-teman yang untuk kami sharing gitu ya, kelompok tumbuh bersama gitu. Mungkin di Naposo juga ada kelompok kecil gitu ya teman-teman. Jadi cobalah teman-teman yang bagi teman-teman yang belum punya, cobalah cari kelompok-kelompok itu gitu. Teman-teman yang dimana kita bisa sharing firman Tuhan. Mungkin kan kalau sama teman-teman baru ketemu di tempat kerja atau bahasa di tongkrongan gitu ya, mungkin agak segan kali ya bicara tentang firman Tuhan ya, di so suci lah apalah gitu kan ya. Nah tapi dengan ada persekutuan ini ya, kelompok-kelompok kecil yang gitu ya, nggak usah jauh-jauh lah, dimulai dari sahabat-sahabat ya teman-teman ya, siapa sih yang paling sering main sama kita, cobalah bangun komitmen sama dia, sekali-sekali kita ngomongin firman Tuhan gitu. Nah itu nggak tahu kenapa, walaupun kita sampaikan masalah-masalah kita gitu, kita sampaikan keluh kesah kita dalam pelayanan, walaupun nggak ada solusinya tapi ada sukacitanya gitu teman. Ya kan, ada sukacitanya, ada sesuatu yang tertuang di situ gitu. Dan padahal lawan bicara kita juga ngasih solusi juga tuh gitu kan ya. Ya kadang solusi puji Tuhan, tapi walaupun nggak dikasih, ada tempat kita untuk cerita gitu. Jadi kita mungkin mempermudah kita gitu loh untuk mengaplikasikan firman Tuhan yang disampaikan Amang Sintua itu gitu ya, untuk saat sepikir dalam Tuhan. Itu bersukacita dan fokus tetap melayani Tuhan. Ya mungkin itu aja Mang Sintua, Tulang ya, sama Lainiko. Terima kasih. Oke, itu Legio, nggak ada sebuah sharing dan masukan bagi kita untuk tetap semangat dalam pelayanan. Kalau Amang Sintua tadi bilang Paulus selalu menasihati, sekarang representasinya Paulus ada di Legio tadi, menasihati kita ya untuk terus semangat melayani gitu ya, menghidupi pelayanan itu. Amang mungkin ada yang mau ditanggapi Amang dari sharing Legio tadi? Oh iya, terima kasih. Ada satu kalimat tadi yang menarik menurut saya adalah kalau kita juga
curhat gitu kepada seseorang, memang kita nggak boleh berekspektasi mendapat solusi. Nah, dalam psikologi kan sebenarnya kalau kita punya teman sharing aja itu sudah bagian dari penyelesaian. Gitu. Nah, artinya gini, kalau kita ketemu dengan sahabat, kita punya problem. Tapi setelah itu kita ketemu dengan sahabat kita jangan selalu berharap dia memberikan solusi. Tidak. Tapi kalau dia mau mendengarkan problem kita, itu pun sudah hebat. Kenapa? Dalam kesendirian manusia, kenapa Tuhan menciptakan harus ada pendampingnya? Supaya ada temannya bercerita. Karena kalau dia tidak ada teman cerita, itu akan kemanusiaannya akan hilang. Jadi memang perlu kita punya mindset kalau orang cerita, kalau kita mau curhat dengan sahabat kita nggak boleh langsung berespektasi, percumalah ngomong sama dia, nggak ada solusi. Bukan. Tapi dia mau mendengarkan kita, ya pun itu sudah sebuah hadiah. Karena tidak semua punya kemampuan mendengar atau kemauan mendengar ya. Kemampuan mendengar itu, kata si Tukul itu listening skill ya. Tapi kemauan mendengar juga, wah, ini jadi tantangan bagi semua orang, kemauan mendengar. Karena kita sendiri sering itu dipertaruhkan ketika ada khotbah dari Amang A, B, C. Nah, langsung itu dites kemauan mendengar. Sedalam apa? Wah, kalau kita buat level 1 sampai 10, cuman sampai 3. Tapi banyak juga yang sampai 9, kemauan. Kalau kemampuan mendengar kan sebenarnya apa ya? Semua punya kok antena yang kecil tapi sensitif, tapi kemauannya itu nggak kelihatan. Gitu. Jadi yang saya tangkap seperti yang disampaikan Gio bahwa memang sharing itu sangat penting bagi semua orang. Dan pesannya, kalau kita punya problem harus sharing, cari orang yang bisa kita cerita. Jangan dipendam. Kalau dipendam itu Anda akan sakit sendiri. Jangan sok hebat gitu. Kalau kita baca di Rasul Paulus ini, dia juga sering curhat loh. Sama di suratnya itu dia sering curhat. Supaya dia rilis juga perasaannya di tengah-tengah kesulitan dia. Kalau saya baca akhir hidup Paulus itu kan enggak mengerikan ya. Ada yang tahu nggak? Memang di Alkitab tidak ditulis. Ternyata akhir hidup Paulus itu adalah dihukum mati oleh Kaisar Roma. Dan dia udah tahu itu. Memang tidak secara spesifik, tapi dia tahu bahwa saya di dunia ini tidak akan diperhitungkan. Tapi mati adalah keuntungan katanya gitu. Wah, luar biasa. Begitu tanggapan saya. Kok kembali ke moderator. Oke, terima kasih Amang. Itu ya, tadi tanggapannya bahwa ya kita sebagai manusia juga butuh dalam pertumbuhan iman, butuh lah teman sharing ya, saling mengingatkan, tentu dalam konteks kebenaran firman itu gitu ya, Tuhan yang menuntun kita untuk boleh melangkah gitu ya. Nah, ada lagi nggak selain Legio? Adakah? Mau bang. Oke, Jos, silakan Jos. Ya siap. Terima kasih sebelumnya Mang Tambunan udah sharingnya, untuk khotbahnya, untuk aku langsung kayak keinget gitu, ngomongin tentang sehati speaker dalam Tuhan. Aku langsung ingat kalau dibilang tuh di Filipi 2:5 tuh dibilang kayak hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus gitu. Aku mau ngelingkerin bahwasannya dalam Kristus Yesus. Kalau mau narik lebih jauh, katanya di Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Tandanya kita harus kembali ke Alkitab gitu. Jadi kalau aku
dengan apa yang tadi Amang sampaikan, aku benar-benar setuju kalau ketika kita mau sehati sepikir dalam Tuhan, kita harus kembali dulu ke Alkitab. Itu kita jangan alergi. Kadang-kadang kita yang sebagai yang muda-mudi ini alergi sama Alkitab gitu. Seakan-akan itu buku yang suci, yang ditaruh di paling atas, tapi nggak pernah dibaca, kayak gitu. Terus, apa sih yang mau kita lakukan ketika sehati sepikir dalam Tuhan? Kalau aku mau flashback ke tahun 2018, aku inget banget di kepengurusanku waktu aku dapat tanggung jawab, waktu itu langsung ada retret. Kalau teman-teman ingat, kita punya retret dulu namanya Jesus Inside, Blessing Outside, JIBO, setahu aku. Ada ingat gak sih teman-teman? Ada ya? Terus, di situ aku ingat banget pembicaranya Inang Eta, dan di situ ada satu teman kita yang ternyata dia sangat antusias tentang Kristen, tapi dia ternyata belum dibaptis. Dan bahkan dia datang dari keluarga yang dia berbeda pandangan sama kita, kayak gitu. Dan waktu itu aku melihat banyak teman-teman yang simpati, tapi sedikit yang berempati sama teman kita ini. Aku ingat banget dulu suasananya langsung berbeda, terus dia juga ada beberapa orang yang kelihatan banget jadi nggak mau yang terlalu dekat atau segala macam, karena mungkin takut ketika mau mencoba masuk dan misalkan ditanya sesuatu, jadi dia takut ketika mungkin dia keingintahuannya, curiosity-nya, kepengen tahuannya dia tentang Kristen, tapi mungkin sekitarnya takut untuk datang ke dia gitu. Sampai suatu ketika dia berapa minggu tuh terus datang ke ibadah Nakoso, tapi nggak ada yang ngajak ngomong gitu. Sampai waktu itu setelah ibadah jam 10, aku inget banget di parkiran, aku coba datang ke dia, terus dia aku nanya gimana setelah waktu kita retret, udah ada semakin kayak intens nggak atau segala macam. Bang, aku pengen ikut CD, dia ngomong kayak gitu. Wih, aku yang kayak, aku pengen ikut CD dan segala macam kayak gitu. Aku ingat banget, tapi dia nggak ngerti gimana caranya gitu. Dan waktu itu pas banget karena kita awal-awal kayak kepengurusan, di situ kayak hatiku tergerak gitu. Kenapa selama ini nggak ngomong, atau kenapa selama ini nggak ngomong aja atau ngomong ke teman-teman atau segala macam. Gue bingung bang, kata dia gitu. Gue bingung mau ngomong sama siapa. Gue pengen banget nanya, tapi nggak ada yang kayak bantuin gue atau segala macam gitu. Poinnya adalah ketika kita sehati sepikir dalam Tuhan, kadang kita sama sesama itu gampang apa namanya. Ketika ngomong sehati sepikir, oke, gue udah sehati sepikir, aku udah sehati sepikir. Tapi ketika kita untuk mengaplikasikannya sama sesama kita, nggak usah yang berbeda sama kita gitu, sama sesama kita, kadang-kadang kita tuh masih takut gitu. Makanya aku bener banget sih yang tadi dibilang sama Bang Gio, kadang-kadang kita juga harus mau punya rasa ingin sharing ke teman-teman gitu, karena aku percaya teman-teman aku di Serpong ini teman-teman yang baik gitu. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, ketika kita melihat sesuatu hal yang mungkin dalam tanda kutip kurang baik atau segala macam, kita enggan, kita nggak mau untuk bantu ngelakuin perubahan yang lebih baik gitu. Jangankan ngomong ke lingkungan, tapi ke sesama kita gitu. Dan waktu itu hanya dengan obrolan yang kayak 5 menit doang di parkiran gereja, aku kayak senang dan bersyukur banget gitu ketika aku mau ngajak dia ngobrol gitu, karena dia akhirnya ngerti, dia mau paham harus seperti apa ketika dia mau semakin menjadi Kristen gitu. Meskipun akhirnya aku lost kontak karena aku harus dengan pekerjaanku, aku nggak ngerti dia sekarang seperti apa, aku juga nggak update sama teman-teman. Tapi poinnya adalah ketika kita sehati sepikir dalam Tuhan, jangan lupa gitu. Yuk kita sharing dan kita mau berempati sama sekitar kita yang kiranya membutuhkan kita. Karena sehati dan sepikir dalam Tuhan itu berat dan susah prosesnya gitu. Ketika kita aja yang udah sebagai Kristen aja kadang-kadang dari kecil aja ngerasa kita aja belum mampu, apalagi teman-teman kita yang pengen jadi Kristen dan pengen sehati sepikir dalam Tuhan, kayak gitu sih. Kayak gitu Bang Niko, kira-kira sharing dari aku. Oke, luar biasa Jos ya, pengalaman memberitakan firman juga ya, lewat teman pelayanan gitu ya. Jangan pernah ragu sih ya. Kadang benar Jos bilang kita kadang ragu gitu, takut gitu ya. Padahal ya Kristus sendiri yang mampukan kita kan. Beritakanlah Injil sampai ke seluruh penjuru dunia, mulai dari tempat-tempat yang memang selingkungan dengan kita, satu persekutuan dengan kita gitu kan. Banyak sekarang malah justru hanya ikut sekedar pelayanan, sekedar persekutuan gitu ya, tapi makna dalamnya tidak tahu gitu ya. Nah, orang-orang gitu sih sebenarnya bisa kita mulai untuk kita rangkul supaya jangan dalam perjalanan pelayanannya, dalam perjalanan persekutuannya patah di tengah-tengah gitu ya. Oke, Amang, mungkin ada tanggapan Amang tentang seksian Jos? Oh ya, terima kasih Joshua ya. Amang tadi menangkap bahwa ini adalah pengalaman yang faktual ya, dalam artian
ada kesempatan berbuat pada saat itu menyelamatkan jiwa ya. Nah, sebelum Amang ke poin itu memang ada sedikit kita lihat dulu latar belakang kita sebagai orang HKBP ya. Kalau itu terjadi di sekte lain, wah, so pasti itu akan di blow up untuk di follow up, ya kan? Tapi kalau di HKBP memang Amang sendiri juga tidak tahu mekanismenya. Kalau ada kayak gitu belum pernah dibicarakan itu. Iya kan? Sehingga pada saat itu Joshua bingung juga nih mau diapain sih gitu. Nah, tapi kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh para penginjil pekerja Tuhan mula-mula ini, mereka kita bayangkan mereka berhadapan dengan orang yang tidak kenal, tidak pernah dengar, tidak mau tahu. Tapi mereka berhasil. Nah, ketika ada orang yang datang itu sudah setengah jalan sebenarnya. Sudah setengah jalan. Ibaratnya itu sudah numbuh, tinggal kita kasih air, siram, kasih pupuk. Baru dia akan berkembang berbuah. Dia sudah napak, itu sudah numbuh. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Ya, saran saya kalau pada kita semua kalau ketemu yang seperti itu, kalau memang kita mampu, ya bilang ikuti saya aja. Nah, itu yang kadang-kadang kita ragu kan, seperti Niko bilang, ragu kita mengatakan, ikut gua aja. Karena kita merasa, gua kan belum bener nih. Tapi kita nggak mau mengatakan, lu nggak usah ikut di sini parah. Nggak mau kita nggak mengatakan itu. Tapi sebenarnya, itu adalah challenge bagi kita, sekaligus membuat kita perubahan. Triggernya kita mau berubah. Bayangkan kalau saat itu kita bilang, oke, lu ikut gua aja. Tiap malam minggu gua jemput, atau lu jemput gua, lu ikut gua. Masalah nanti proses pendaftarannya, legalitasnya itu urusan nanti. Karena pikirkan ya, pada akhirnya di hari kiamat itu tidak ada legalitas siapa yang HKBP. Siapa yang udah dibaptis. Nggak ada. Di situ yang ditanya, lu percaya nggak? Kalau kita spontan percaya gitu. Tapi kalau kita sebenarnya waktu itu gua udah nanya sih tapi nggak ada yang jawab. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak perlu memikir dulu legalitasnya, lakukan yang bisa kita lakukan. Contohnya tadi ikut aja. Tiap minggu kita ada kebaktian. Nggak usah muluk-muluk, lu dengar aja, lama-lama lu tahu lagunya, ikutin. Nanti kalau ada pertanyaan kan pada akhirnya dia nanya, itu apa artinya sih itu? Katanya Yesus mati. Benar nggak tuh? Baru. Jadi kita posisikan diri kita tuh pada posisi pasif. Gitu. Supaya kita kan jangan dijebak sama dia. Jangan-jangan dia pura-pura lagi. Kan itu repotnya. Kita ragu kadang-kadang itu. Jangan ini susupan nih. Ntar gue ngomong begini, gue yang dijemput. Nah, supaya kita smart, ya kita entertain aja niatnya dia apa. Mau dengar, oke, gue jemput. Itu sih kalau menurut saya, mudah-mudahan ada lagi kayak gini, Jos ya. Kalau ada lagi, wah, ini sudah pasti sebuah berkat. Dan ini pasti akan menjadi kesaksian yang luar biasa ya. Kalau kebetulan Amang sering buka YouTube, mendengar kesaksian-kesaksian yang dari Murtadin itu, kadang-kadang merinding dengarnya. Amang nggak perlu tahu itu benar apa enggak, tapi historinya itu luar biasa. Kita ini sebenarnya terlalu enak gitu loh, terlalu enak. Mereka itu meninggalkan segala-galanya lah. Ada yang jadi ngontrak apa karena diusir di apa, itu luar biasa. Itu tanggapan saya. Jadi memang kita harus yang jelas begini, nggak mungkin dia datang kalau dia nggak ada tanda tanya, kalau dia tidak ada yang dia pengen tahu kayak apa sih gitu. Kita aja katakan Yesus sekarang umur berapa? 25? 26 tahun belum tahu semua kan? Iya. Apalagi baru dengar sekali 5 kali lah, wajar banget gitu. Jadi karena memang kita sampai selesai umur kita juga nggak bakal tahu semua gitu. Gitu. Oke.
Next, silakan. Oke. Go. Terima kasih Amang untuk tanggapan dari sharing Joshua. Ada satu lagi kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke cara selanjutnya. Adakah? Satu lagi? Nggak ada ya? Dari perempuan mungkin? Dari tadi laki-laki? Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita kembalikan kepada Amang untuk menutup firman dengan doa. Baik, sebelum kita tutup dalam doa, ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini. Kita sebagai Naposo Bulung dalam kondisi pandemi ini, yang kita rasakan sekarang memang kita kurang frekuensi bertemu. Ini salah satu faktor bagaimana kita menjadi sehati sepikir, memang harus ada intensitas. Ini mau tidak mau kita harus akui ini berkurang. Jadi harapan kita pandemi ini segera berlalu, setelah itu kita punya intensitas ketemu dan sharing ngobrol lebih banyak. Dan disitulah kita akan bisa sehati sepikir. Karena apa? Kita tahu maunya dia apa, dia tahu maunya saya apa, tidak harus mengikuti maunya dia. Tidak harus mengikuti maunya saya, tapi minimal kita saling punya empati satu dengan yang lain. Kalau kita tidak punya empati, kalau Paulus tidak punya empati, perlu nggak dia merasa perlu nggak dia kirim surat? No. Kalau dia bilang itu urusan lu kan tanggung jawab sendiri nanti. Gitu. Tapi dia empati, makanya dia bangun komunikasi secara intens seperti itu. Baik, tertutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu melalui firman-Mu pada malam hari yang indah ini. Kami Naposo Bulung sangat bersukacita mendengar kisah dari Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Kami termotivasi ya Tuhan untuk dapat meneladani semua yang dikerjakan, semua visi-visi pelayanan yang dibuat oleh Paulus dan teman sepelayanannya. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami anak-anak-Mu adalah manusia yang biasa, yang jauh lebih lemah dari Paulus yang Engkau utus itu. Begitu ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat bersaksi, dapat melakukan yang baik, sebagaimana yang dilakukan Paulus dan rekan sepelayanannya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat sehati sepikir, khususnya kami Naposo Bulung di gereja-Mu. Sebagai generasi yang akan melanjutkan pengajaran di gereja-Mu HKIP Serbong dan HKIP secara umum. Kami hanya mengandalkan belas kasihan-Mu supaya Tuhan memampukan kami untuk melakukan itu semua. Dari semua apa yang kami pelajari, belumlah dapat kami lakukan. Untuk itu, kirim dan kami menunggu Roh Kudus Tuhan untuk menguatkan kami, sehingga kami dapat melakukan itu semua dan melayani Engkau dengan sukacita, dan Tuhan dimuliakan dalam semua pelayanan kami. Bapa di surga, kami juga manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya Tuhan yang menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami tetap layak menerima berkat-Mu, menerima firman-Mu pada hari-hari yang akan datang. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan kembali ke moderator. Oke, terima kasih Amang untuk pemaparan akan firman Tuhan. Biarlah kami Naposo Bulung boleh menikmati firman Tuhan ini dan terus menghidupinya di dalam kehidupan masa muda kami yang Tuhan percayakan.
Oke, sekarang kita masuk ke Warta Naposo. Silakan Ferdi. Shalom, selamat malam teman-teman Aposo, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru pertama kali join ibadah online Aposo Serpong. Sabtu, 18 September 2021 pukul 8 malam akan diadakan persekutuan doa Naposo Serpong. Link Zoom akan di-share ke grup WhatsApp Naposo Serpong. Sabtu, 25 September 2021 pukul 7 malam akan diadakan ibadah PA dengan tema ibadah yang murni terdapat pada Yakobus 1 ayat 19 sampai 25. Persembahan pujian Apostol Serpong di ibadah umum Minggu 26 September 2021 via live streaming YouTube HKBP Serpong. Diharapkan seluruh Naposo dapat berpartisipasi dalam kegiatan Naposo secara online yang akan kita laksanakan bersama-sama pada bulan September ini. Naposo Pelayan. Bagi teman-teman yang rindu melayani di bagian worship leader, singer, pemain musik, dan operator dapat menghubungi saudara Dalton Munte. Naposo Pujian. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pujian seperti bernyanyi, bermain musik, dan salam Naposo, dapat langsung menghubungi ke divisi Medfo. Video teman-teman akan kita posting di Instagram Naposo. Uang kas dan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin mentransfer uang kas dan persembahan ibadah Naposo Serpong, bisa melalui Bank BCA atau men-scan via barcode yang tertera di layar atas nama Julita. Jangan lupa sertakan keterangan untuk kas dan keterangan untuk persembahan. Warta yang terakhir, media informasi. Bagi teman-teman yang ingin melihat kegiatan Naposo, bisa dilihat di Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp. Jangan lupa memfollow, like, komen, dan subscribe berbagai sosial media Naposo Serpong. Sekian warta ibadah hari ini. Tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk wartanya. Selanjutnya dipersilakan untuk doa syafaat. Bentar, Le. Ini ada warta tambahan ya, teman-teman semua dari pengurus. Warta tambahan menginfokan saja untuk minggu depan ya, tanggal 19 gereja kita sudah mulai ibadah offline gitu ya, teman-teman semua. Nah, nanti mungkin besok bisa dilihatlah di Warta Kuria gitu ya, seperti apa ketentuannya. Sepertinya sih sudah ada pengumumannya di sana. Kalaupun nanti belum ada, nanti pengurus akan kejar bagaimana informasinya, segala informasi ke grup Naposo ya, teman-teman. Jadi boleh teman-teman, dengan ini sudah mulai hunting-hunting bagi yang sudah rindu untuk ibadah offline di gereja. Boleh juga teman-teman gimana cari informasinya juga gitu ya. Oke, nanti pengurus juga akan fasilitasi. Oke, sekian. Kembalikan ke itu. Baik, terima kasih untuk informasinya. Waktu dan tempat untuk pelayan doa syafaat, kami persilakan. Sebelumnya suaraku ada ya? Ada? Oke. Ada. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenang, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berkumpul dan bersekutu melalui ibadah Naposo ini. Bapak, saat ini kami ingin berdoa bersama, menyampaikan beberapa pokok doa kami ya Bapak. Bapak, pertama-tama kami ingin berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan menyertai kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan selalu untuk keluarga kami ya Bapak, begitu juga keluarga dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, berikan mereka kesembuhan dan berkati setiap pengobatan yang sedang mereka jalani ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pergumulan setiap Naposo, dari studi, pekerjaan, dan pasangan hidup. Berkati kami selalu Bapak dalam setiap menghadapi pergumulan kami, yang studi dilancarkan, yang sedang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup diberikan pasangan yang sepadan. Bapak, tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati setiap jajaran pemerintahan dan keamanan di negara kami ya Bapak, agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik untuk melindungi negara kami. Bapak,
Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan ya Bapak. Agar vaksinasi ini berjalan dengan baik dan kami terlepas dari pandemi ini ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap proker Naposo HKBP Serpong, agar setiap proker bisa terlaksana dengan baik, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bapak, ampunilah setiap dosa kami, disengaja maupun tidak disengaja. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari kata sempurna, sempurnakanlah ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh menikmati persekutuan kita pada malam hari ini. Kita sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Sintua Panahatan Tambunan. Kita diingatkan kembali bagaimana perjuangan Paulus yang boleh kita nikmati hingga pada saat ini kita menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, ya, secara cuma-cuma kita telah diselamatkan. Oleh sebab itu, anugerah keselamatan itu kita terus harus hidupi, ya, memberitakan firman Tuhan melalui tutur kata dan perbuatan kita. Terkhusus kita di masa muda ini, ya, Tuhan pakai untuk terus menghidupi itu. Ya, kalau kita bisa refleksikan bagaimana dulu perjuangan Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, yang notabene dulu malah dia menjadi penghujat orang Kristiani, tapi Tuhan pakai untuk boleh menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injil. Begitu juga dengan kita sekarang. Kita harus hidupi itu terus, ya. Jangan patah semangat. Tentu dalam persekutuan seperti ini Tuhan anugerahkan teman-teman untuk boleh sharing, saling memotivasi, ya, saling mengingatkan akan hal benar di hadapan Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam penghujung ibadah kita. Kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Pada Mang Sintua Panahatan Tambunan, persilakan untuk doa penutup, persembahan, berkat, dan diakhiri dengan Bapak terima kasih.
Amang masih di mute, Amang. Sorry. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dalam kebaktian Naposo pada malam hari ini. Kami rasakan penyertaan Tuhan sejak awal hingga mengakhiri pada saat sekarang. Biarlah Tuhan apa yang kami diskusikan, apa yang kami dengar melalui firman-Mu, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sebagai Naposo ya Tuhan, Engkau menolong kami supaya tetap setia dengan apa yang Engkau janjikan kepada kami, menjadi pengikut serta menjadi saksi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan. Tidak seberapa, tapi kami percaya Tuhan mengetahui persembahan dari hati kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, berkatilah apa yang kami berikan untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan di gereja-Mu ya Bapa. Berkati juga kami dalam pekerjaan, dalam usaha kami masing-masing, sehingga kami di hari-hari yang akan datang dapat memberikan yang lebih baik untuk kemuliaan dan kemasyhuran nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Marilah kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang Maha dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom teman-teman, kami undang untuk masuk ke saat teduh masing-masing akhir ibadah kita. Amin. Kita masuk ke sesi foto, kami serahkan ke Dalton. Silakan, Ton. Oke, boleh teman-teman dibuka kameranya. Halo. Kak Soka, Sarah, Ade Irma, Bang Tius, Tiur. Halo Sari. Halo Irma dan Bang Tius, belum ya? Halo. Nah, Bang Tius. Nah, oke. Baik. Kita ambil 2 kali ya. Bentar. Oke, ya. 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. Yuk,
3, 2, 1. Oke, sip. Oke. Siap. Oke, terima kasih Oke, teman-teman. terima kasih Amang Hati-hati, untuk Amang. khotbahnya. Terima kasih, Terima Amang. kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Amang. Terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Amang. Mau lihat semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Moliate, Moliate. Teman-teman pelayan boleh tinggal ya. Live duluan ya. Aduh, masih 2 ini. Nah.